Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Polda Sulawesi Tengah memusnahkan 60 kg sabu-sabu di penghujung tahun 2025. Ratusan warga Palu menyerbu kantor pos untuk mendapatkan bantuan BLT Skesra. Cuaca buruk di perairan Donggala mengakibatnya turunnya hasil tangkapan nelayan. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah menegaskan komitmen dalam upaya penertiban pertambangan emas tanpa izin atau peti di sejumlah wilayah rawan. Penegasan ini disampaikan Kapolda Sulteng Irjen Pol Endi Sutendi saat ditemui usai kegiatan di Mapolda Sulteng. Menurut Kapolda, upaya penertiban dilakukan melalui pendekatan preemptif dan preventif dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait. Langkah ini ditujukan untuk mencegah aktivitas tambang ilegal yang selama ini dinilai berisiko tinggi. Kapolda menyebut meski pada sejumlah kesempatan tidak ditemukan aktivitas tambang secara terbuka, namun masih ada kegiatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kondisi ini menurutnya justru meningkatkan potensi kecelakaan karena tidak memenuhi standar keselamatan. Itu saat ini untuk sudah tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilegal, walaupun ada yang sembunyi-sembunyi yang ditemukan dan kemarin ada yang informasi ada yang meninggal dunia itu di luar daripada pengetahuan kita, dan kita akan terus melakukan upaya-upaya untuk penertiban dan kita harapkan seluruh potensi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hal ini, terutama para pelaku seperti ini sangat membahayakan dirinya sendiri maupun membahayakan lingkungan. Kapolda Sulteng mengimbau masyarakat, terutama para pelaku peti, untuk tidak lagi melakukan aktivitas tambang ilegal. Aktivitas ini dinilai tidak hanya melanggar hukum, namun juga membahayakan keselamatan diri dan orang lain. Polda Sulteng menegaskan upaya penertiban akan terus dilakukan dengan mengedepankan penegakan hukum sekaligus partisipasi aktif masyarakat. Aparat juga meminta agar setiap informasi terkait aktivitas tambang ilegal dapat dilaporkan kepada pihak berwenang. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Cuaca buruk yang melanda perairan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah berdampak signifikan terhadap hasil tangkapan nelayan. Mereka mengeluhkan turunnya hasil tangkapan sejak sebulan terakhir. Nelayan di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah mengeluhkan minimnya hasil tangkapan belakangan ini. Selain ombak tinggi, angin kencang di perairan Towale membuat nelayan takut melaut. Mereka khawatir keselamatan terancam dengan cuaca buruk tersebut. Gangguan cuaca di wilayah tersebut membuat sebagian nelayan terpaksa berdiam diri di rumah. Sedangkan sebagian lainnya harus melaut ke tempat yang lebih jauh. Namun berdampak terhadap biaya operasional, terutama pembelian bahan bakar minyak. Kalau lihat tangkap sekarang ini menurun sedikit karena dia faktor cuaca kan. Cuaca untuk sekarang ini kita ombaknya kalau sudah sore sudah mulai, karena nelayan ini kan malam dia nelayan. Jadi sudah begitu lah. Mungkin ini karena dalam 1 tahun itu kan dia bulan yang kurang bagus lah kalau bagi kami nelayan ini. Nelayan berharap cuaca di wilayah perairan Donggala segera normal kembali, sehingga mereka bisa kembali turun melaut untuk menghidupi keluarganya. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Beragam cara dilakukan pelajar dan mahasiswa untuk mengasah bakat dan kreativitasnya di bidang olahraga dan seni.
salah satunya melalui Pekan Olahraga dan Seni atau Perseni. Keseruan mewarnai Porseni yang digelar Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morowali atau IP2MM yang menyelenggarakan Disnatalis dan Porseni tingkat pelajar dan mahasiswa. Lomba bertemakan bersinergi dan berkarya ini sekaligus dirangkai dengan Disnatalis ke-10. Peserta cukup antusias mengikuti kegiatan yang juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sesama pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Morowali. Pertama, melihat Morowali yang skalanya di Kota Palu itu hampir sekitaran 2.500-an mahasiswa, untuk bisa menjangkau dan mempererat tali silaturahmi tentunya, maka kami dari IP2MM munculkan satu kegiatan yaitu Porseni dan Disnatalis. Ini tentunya tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa Morowali Kota Palu. Selain lomba seni, event tahunan ini juga mempertandingkan beberapa cabang olahraga seperti futsal, bola voli, bulu tangkis, e-sport, dan tarik tambang. Lomba menyediakan beragam hadiah yang menarik. Ada beberapa kegiatan yang sebelumnya belum ada, tapi diadakan seperti pameran foto-foto ini, dan mungkin lebih baik lagi ke depannya untuk ditingkatkan lagi. Mungkin itu saja pendapat saya. Mungkin sebelumnya kita sudah mengadakan Disnatalis, tapi kali ini berbeda karena disertakan dengan pameran-pameran, dan menurut saya ini sangat luar biasa dan sangat inovatif ya, karena pertama kali juga di IP2MM, dan juga harapan saya semoga IP2MM ini bisa menjadi wadah yang bisa merangkul seluruh teman-teman mahasiswa maupun pemuda dan juga pelajar yang dari Kabupaten Morowali dan sedang berkuliah ataupun berpendidikan di Palu. Kegiatan ini diharapkan menjadi pemicu semangat dan kreativitas mahasiswa asal Morowali. IP2MM berharap agar kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi lembaga lainnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rabiatun Latifah dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi menutup jumpa kita di Berita Daerah hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agnes Gracia Nape, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songkompuasi Tabe.